Rekonstruksi pembunuhan di Rumpin penuh emosi, keponakan bunuh bibi dengan linggis. Rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap Suwanti, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kampung Cikandang Setu, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, berlangsung panas dan emosional pada Senin 26 Mei 2025. Tersangka dalam kasus ini adalah MZ 18 tahun, keponakan korban sendiri, yang tega menghabisi nyawa bibinya secara brutal pada 29 April 2025 lalu. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian dengan pengamanan ketat oleh tim Inafis Polres Bogor, Unit Reskrim Polsek Rumpin yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Chandra Porba, serta tim penyidik lainnya. Hadir pula penasihat hukum tersangka, Akbar Asik dan rekan, suami korban Andi, 47 tahun, serta tokoh masyarakat seperti Kadus 02, Lon Asik, Ketua RW 003 Otong, Ketua RT 003 Sodik, dan staf pemerintahan desa. Wajar, dalam reka ulang, MZ memperagakan adegan demi adegan dengan ekspresi datar. Ia mengaku memukul kepala bibinya menggunakan linggis sebanyak 7 kali, lalu membekap wajah korban dengan bantal hingga tak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Suasana mendadak ricuh saat Farel, anak korban, tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah tersangka. Ia tak mampu menahan amarah setelah melihat secara langsung bagaimana ibunya dibunuh. Saya kesal dan jengkel banget. Lihat dia yang sudah membunuh ibu saya dengan keji, ucap Farel dengan nada emosional. Kanit Reskrim Polsek Rumpin, AKP Chandra Porba, menegaskan bahwa pihaknya akan memproses kasus ini dengan serius. Ia menyebut bahwa tindakan tersangka tergolong pembunuhan sadis dan sangat tidak manusiawi. Kami akan kawal kasus ini hingga tuntas. Pelaku akan dijerat dengan pasal maksimal sesuai KUHP, tegasnya. Andi, suami korban, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas perbuatan pelaku. Ia merasa dikhianati karena selama ini keluarganya telah memperlakukan MZ seperti anak sendiri. Istri saya sayang padanya, tapi dia malah membalas dengan membunuh. Saya ingin dia dihukum mati, ujarnya dengan suara bergetar. Kepala Dusun 02, Yon Eshari, mengecam keras tindakan pelaku yang dinilainya bukan hanya melukai keluarga korban, tapi juga mengguncang masyarakat desa. Ini bukan sekadar persoalan keluarga, ini menyangkut kemanusiaan. Warga mendukung penuh penegakan hukum agar keadilan benar-benar ditegakkan. Tegasnya, polisi menyatakan seluruh hasil rekonstruksi akan dijadikan bahan penting dalam penyusunan berkas perkara. Kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat dihimbau tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ya, baik. Perlu kami sampaikan dalam rekonstruksi ini sesuai dengan apa yang dilakukan dengan sesuai keterangan daripada si tersangka. Terus bagaimana kronologis lengkap pembunuhan tersebut berdasarkan hasil rekonstruksi, Pak? Bagaimana yang menjadi titik awal aksi kekerasan itu, Pak, atau pembunuhan? Awal mulanya si tersangka ini sakit hati karena sering dimarahi oleh korban, sehingga pada malam hari itu timbul niatnya dia untuk melukai korban dan sehingga meninggal. Konstruksi sinkron dengan pengakuan daripada tersangka bahwa sakit hatinya itu dan pembunuhan ini muncul pada saat dia dimarahi pada malam hari itu. Jadi spontan dia melakukannya. Kami tadi dari pihak kepolisian Polsek Rumpin telah menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa yang pertama ya kami juga untuk duka cita ya dalamnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada keluarga daripada korban agar bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk berproses dengan secara hukum dan nanti berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, cukup.
Ya, baik. Perlu kami sampaikan dalam rekonstruksi ini sesuai dengan apa yang dilakukan dengan sesuai keterangan daripada si tersangka. Awal mulanya si tersangka ini sakit hati karena sering dimarahi oleh korban, sehingga pada malam hari itu timbul niatnya dia untuk melukai korban dan sehingga meninggal. Hasil rekonstruksi sinkron dengan pengakuan daripada tersangka bahwa sakit hatinya itu dan pembunuhan ini muncul pada saat dia dimarahi pada malam hari itu. Jadi spontan dia melakukannya. Kami tadi dari pihak kepolisian Polsek Rupin telah menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa yang pertama ya kami juga ikut berduka cita yang Islam dalamnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada keluarga daripada korban agar bisa menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk memproses dengan secara hukum dan nanti berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke. Saya mau udah masrahin aja ke kepolisian. Ya udah, maksudnya udah gimana ya, bingung juga saya juga mau gimana juga, mau udah ada hukum kan ya. Melihat tersangka, perasaan suami Udah, gimana? kesal banget, jengkel, panas gitu saya. Kalau menurutin hawa nafsu udah pengen saya bunuh aja gitu. Sebenarnya udah berapa lama sih tinggal sama bapak tersangka? Kurang lebih 2 bulan di rumah. Hukuman yang seperti apa? Yang setimpal aja lah intinya mah. Kalau bisa mati ya matiin aja. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat, kita ikutin prosedur hukum aja kan ya. Desa Mekarsari, khususnya desa Cikandang. Jadi telah terjadi pembunuhan di desa kami yang pelakunya adalah masih dari kerabat dari korban sendiri. Kami sengaja datang ke Polsek Rupin untuk menyaksikan langsung reka ulang peristiwa tersebut karena selama ini juga kami simpang siur, dan ketika kami melihat dari reka ulang tersebut dan modus daripada pelaku ini adalah dendam, jadi kami menyimpulkan bahwa ada unsur pembunuhan berencana di dalam kasus ini. Dan kami berharap, kami selaku pemerintah Desa Mekarsari dan warga sekaligus mewakili keluarga korban untuk agar pihak kepolisian dan pihak penegak hukum memproses ini seadil-adilnya dan hukum seberat-beratnya. Udah.